Ini parah nih. Guys, ada yang lagi viral nih. Seorang mursyid Torekat menyebut Anies adalah Imam Mahdi. Yang tidak mendukung Anies sama dengan Dajjal. Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatam. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur anjeunna mau terangan, cadu mau terangan, la ta'lamun. Tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Yang menjadi lawan dari Dajjal nanti di akhir zaman itu Imam Mahdi. Saya setuju itu. Menurut ceritanya, di akhir zaman nanti akan turun Dajjal, merusak keimanan manusia. Dan ketika iman manusia sudah dirusak sedemikian rupa oleh Dajjal, maka nanti akan turun Imam Mahdi bersama Nabi Isa untuk meluruskan lagi keimanan manusia pada yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setuju itu, amat sangat setuju. Tetapi ketika Imam Mahdi itu diidentifikasi ke Anies Baswedan, ya gimana? Gimana ceritanya? Apalagi dibilangnya bahwa orang yang tidak memilih Anies Baswedan itulah Dajjal. Itu gimana? Aduh, Masya Allah. Boleh mendukung siapapun, tokoh agama apapun, kiai, ulama, pendeta, biksu, apapun boleh mendukung. Tetapi ya berceramah atau berbicaralah yang masuk akal. Jangan membodohi masyarakat, jangan membodohi umat. Hubungannya apa Anies Baswedan sama Imam Mahdi? Hubungannya apa? Nggak ada. Terus kita-kita yang tidak mencoblos dan yang tidak mendukung Anies Baswedan dibilang Dajjal. Aduh, ampun. Wow, yang tidak mendukung Pak Anies adalah Dajjal, ya. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Memasuki musim politik, ada saja suara-suara di luar sana yang dimana kita dituntut untuk senantiasa menjaga pola pikir, menjaga kewarasan kita guys ya. Jangan sampai terhasut dengan statement-statement atau ajakan-ajakan dari orang-orang yang kelihatannya seperti spiritual, agamawan, ulama, kiai, ataukah itu pastor, pendeta, pemuka-pemuka agama ya, yang mengajak dengan narasi-narasi yang gak masuk akal. Itu sebaiknya kita perlu berhati-hati guys ya, jangan terpengaruh ya. Seperti Abah tadi yang mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah Imam Al-Mahdi. Yang tidak mendukung Pak Anies untuk menjadi presiden itu adalah Dajjal ya. Sangat disayangkan sekali ada pernyataan-pernyataan semacam ini. Menurut saya ini adalah bentuk politik identitas guys ya. Tapi saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia sudah cerdas-cerdas, sudah pintar-pintar, selalu menjaga pola pikir dan kewarasannya ya, agar tidak terpengaruhi dengan narasi-narasi yang mohon maaf menurut saya ini adalah membodohi masyarakat ya. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaksi video-video dari teman-teman dari netizen Indonesia. Mari kita sama-sama mendengarkan berikut ini. Asal usulnya, yang kedua adalah rekam jejaknya, dan yang ketiga adalah gagal. Satu lagi jubir Anies yang paling jago retorika.
Anies adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Halo, petugas rakyat ya semua. Presiden itu ya petugas rakyat. Cuma awalnya bisa jadi petugas rakyat, ya jadi petugas partai. Emang Anies jadi calon presiden dari rakyat, kan dari partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tetap aja dia petugas partai. Apalagi dia nggak punya partai asal. Jadi dia itu mengabdi dan menyembah-nyembah pada partai. Itu lebih parah. Nanti semua itu 3 partainya harus berkuasa semua. Nggak mikirin rakyat. 3 kriteria asal usulnya Anies: mengaku dan diakui sebagai cucu pahlawan nasional. Itu kakeknya. Tapi cucunya penjual agama, ya kan? Kedua, rekam jejaknya. Rekam jejaknya udah ketahuan, Jakarta amburadul. Apa yang mau dibanggakan? Kali Hitam, Tugu Bambu Mesum, Gabion Batu, miliaran semua. Sampai Tugu Sepatu, Tugu jenazah Covid, bikin trotoar, dipakai jualan kaki 5, bikin jalur sepeda buat ngetem bajai di Matraman Senen sono. Bukan sepeda yang ikut masuk ke jalur sepeda, tapi tempat ngetem bajai, mikrolet. Jadi apa rekam jejaknya? JIS bermasalah, ngakunya rancangan dari luar negeri, tapi nggak diakuin. Banyak ngibulnya, mau bawa Indonesia. Orang Jakarta aja hancur, anggarannya habis 80 triliun, tapi hasil kerjanya 0. Aduh, lu ngecap baru baca pres, belum tahu itu capres. Jadi capres pun gak ada yang pilih. Urutan surveinya 3 terus, karena rakyat Indonesia udah cerdas. Raja ngibul. Cebong-cebong itu kalau ngatain Anies paling bisa banget. Ngatain Anies Baswedan kelebihan bayar lah, ngeremehin Anies Baswedan nggak bisa selesaikan Formula E lah. Nggak taunya yang lebih parahnya, yang dibangga-banggain sama cebong-cebong, sirkuit Mandalika justru punya utang triliunan rupiah. Pak Anies Baswedan hebat ya, bikin Formula E nggak dibantuin sama BUMN, tapi kelar dan sukses, tidak meninggalkan hutang. Kedaulatan ada di tangan rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya. Dan kami, rakyat yang menginginkan perubahan, tidak akan pernah berhenti dan mundur sejengkal pun, dan akan terus menyuarakan semangat perubahan di negeri ini. Salam perubahan untuk persatuan. Anies Presiden 2024. Sampai kayak manapun ceritanya, kayak manapun kalian bilang, khusus kalian pendukung Anies Baswedan, berharap kalian presiden itu, nggak ada itu, nggak bisa itu. Yang penting antara 2 ini, Prabowo dan Ganjar, tapi pasti Ganjar lah, Ganjar ini presiden ini, percaya kalian. Jadi untuk kalian pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar, satukan kekuatan kalian. Jangan sempat Anies jadi presiden, bahaya itu. Pura-puranya itu semua itu Anies itu. Apa yang mau dirubah sama Pak Anies? Program Jokowi, kinerja Jokowi udah hebat. Mau dirubah lagi jembatan gantung, baru segar ambruk. Anies Baswedan memang pintar berbohong, pintar merangkai kata-kata. Katanya dia dapat undangan dari kerajaan Arab. Dia bawa timnya untuk bikin video, tapi tentara-tentara sana melewati dia. Kalau memang undangan resmi, dia dikawal. Bodoh Anies, siapa lagi yang kau bohongin? Ini yang kamu mau jadi presiden? Hancurlah Indonesia, semua rakyat Indonesia jadi pembohong kayak kamu. Halu kau Anies, halu, sadar. Ngurus Jakarta aja udah nggak becus, mencalonkan diri dari presiden.
Kayak dulu lah, ada PKI baru lagi. Stop, Anies. Aku ketawa mendengar lagu ini. Memang betul ya, kalau kata hati sudah berbicara, itu identik dengan sesuatu kejujuran. Meledak. Begitu. Tidak usah terlalu membuat suatu narasi panjang lebar. Tidak usah menyusun kata-kata. Buktikan dengan kerja nyata. Ya, itu yang masyarakat Indonesia melihat. Ya, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kerja nyata yang dibuktikan oleh Jokowi memang terpampang nyata. Meledak. Gitu. Walaupun dihantam badai apapun, dibilang krempeng, dibilang plongo, tetap dia memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Sesuatu hal dilakukan dengan hati, maka terbentuklah dan keluarlah kata hati yang sebenarnya. Dalam hati ada Jokowi. Itu tidak bisa dibohongi. Ingat, cinta bisa mengalahkan kenyamanan loh. Masyarakat Indonesia sekarang itu bukan seperti yang dulu. Sekarang masyarakat Indonesia sudah pinter-pinter. Ya, mana yang bohong, mana yang betul-betul. Ya, begitu. Kan Mama sudah bilang. Mama sudah bilang, tidak bisa, tidak ada yang melawan Jokowi. Kalau Jokowi mengusung seseorang, kami pasti pilih. Karena apa? Pasti Jokowi tahu bahwa pola pikirnya sama seperti Bapak Jokowi. Gitu ya. Aha, meledak. Meledak. Program memerangi kemiskinan dalam kebodohan bukan dalam sekejap. Mendidik anak sampai SMA memerlukan waktu 12 tahun. Jadi jangan harapkan dalam 1 tahun atau 10 tahun ataupun 20 tahun sudahkah berhasil. Ternyata membangun SDM itu bukan cuma dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun. Tapi ini bertahap. Dan sekarang Indonesia sedang mengejar untuk merealisasikan impiannya menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Dan bagi saya, tokoh yang cocok untuk membentuk SDM itu dalam hal pendidikan yaitu Pak Anies Baswedan. Jika Indonesia dalam keadaan perang, maka tokoh yang cocok adalah Pak Prabowo. Tapi saat ini yang sedang dikejar adalah hal pendidikan. Anies Baswedan cocok banget untuk Indonesia. Kalau memang Pak Anies itu dianggap cocok untuk membangun pendidikan di Indonesia ya, pertanyaan saya simpel banget ya. Kenapa dulu Pak Anies sewaktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kok malah dipecat oleh Pak Jokowi? Kalau memang dia figur yang baik, yang tepat, yang bagus untuk memajukan pendidikan, seharusnya nggak dipecat dong. Kalau dipecat, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kita lanjut. Untuk membentuk SDM itu dalam hal pendidikan yaitu Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan sudah pernah diberi kesempatan dan diberi mandat untuk memperbaiki atau membangun kondisi pendidikan di negeri ini. Dan hampir semua program-programnya dan cara penganggaran dia gagal total. Hampir tidak ada perubahan yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan ketika dia menjadi Menteri Pendidikan. Berakhir dengan pemecatan. Dan benar bahwa membangun SDM dari sebuah bangsa itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Tapi merusaknya sangat mudah sekali. Dan salah satu potensi kerusakan terhadap persatuan anak bangsa di negeri ini terjadi pada Pilkada DKI.
Di mana Pak Anies Baswedan seharusnya kalau dia cerdas, dia tahu apa yang akan terjadi yang menjadi dampak dari politik identitas yang dibawa oleh para pendukungnya itu. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Jadi hanya orang-orang delusional yang beranggapan bahwa Pak Anies Baswedan bisa membawa negeri ini menuju perubahan yang lebih baik. Bullshit, tidak akan bisa. Bullshit. Si perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Bang Sandi. Koalisi perubahan itu kan slogan. Jadi setiap pemimpin, kalau sekarang itu yang katanya menciptakan 10 juta lapangan kerja mana? Jadi pola mindset itu diharapkan seorang pemimpin itu membawa gagasan, bisa menciptakan secara nyata ya. Lapangan kerja tuh yang mau dibuka 10 juta itu mana? Habis itu kutanya sama abang lah. Menurut abang itu layak nggak kita pilih itu Anies Baswedan? Nggak pernah dia langgar sumpah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun penuh. Ada dulu wakilnya itu bang. Tahun 2019 ditinggalnya dia. Ditinggalnya Anies Baswedan sendiri. Karena mengejar jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai wapres. Bisa abang sebutkan siapa namanya? Dan sebelum Anies Baswedan ada lagi yang janjinya menuntaskan permasalahan di DKI Jakarta selama 5 tahun. 2 tahun menjabat dia tinggal. Jadi atas dasar apa rakyat Indonesia tidak memilih Anies Baswedan? Tuduhan dari buzzer-buzzer rupiah tidak ada satupun yang terbukti. Yang dari mulai inilah, itulah, tetek bengek segala macam. Gak ada yang terbukti. Jadi saran saya, siapkan mental abang kalau abang itu sebagai petarung. Lawan Anies dengan secara terhormat. Jangan ikut campuri rumah tangga orang lain. Yaitu membahas tentang koalisi apa yang mau dibawa. Gagasan masing-masing punya setiap kandidat. Silakan bertarung. Kami sebagai pendukung siap mendukung calon kami, begitu saja. Jadi kan gak usah bang tanya perubahan apa yang mau dibawa. Anies tuh lebih jago bang. Yang perlu kutanya dan perlu abang jawab, siapa cawapres Anies dulu yang janji 5 tahun menuntaskan permasalahan di DKI, ditinggalnya Anies sendiri. Mungkin abang kenal tuh. Sorry, jangan baper politik ya. Politik slow-slow saja sambil ketawa-ketawa, yang penting happy. Kalau ada yang tersinggung dengan ketawa saya, itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya ketawa. Mampun. Anies 1 kali putaran mampun Wah, menang. 100%, 99% menang. Wih, luar biasa. Guys, bukan cuma abang ini saja, tetapi saya pernah mendengarkan juga, kemarin sudah saya reaksi, ada juga abang yang dari Medan, yang ngamuk-ngamuk pada Pak Sandiaga, sampai Pak Sandiaga dikatakan jahat, ya sudah menjadi orang jahat. Jadi yang sebenarnya di sini baper itu adalah pendukung-pendukung dari Pak Anies. Mohon maaf nih ya, karena kemarin Pak Anies diundang di salah satu podcast di tempo.co, lalu di situ maksud saya Pak Sandiaga ya. Pak Sandiaga diundang ke tempo.co, dan di situ Pak Sandiaga Uno ini kemudian sedikit mengeluarkan statement ya tentang slogan perubahan yang diusung Pak Anies ya. Karena menurut Pak Sandi, apa yang mau dirubah ya selama ini sudah dibangun oleh pemerintah itu tinggal dilanjutkan, tinggal diteruskan ya, bukan dirubah. Dan rupanya pernyataan Pak Sandi ini itu mengundang kemarahan bagi para pendukung Pak Anies ya. Mereka menjadi baper, tidak terima, ngamuk-ngamuk, marah-marah pada Pak Sandiaga ya. Padahal sebenarnya biasa saja guys ya. Kita lanjut. Pemirsa Partai Perindo resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Rashid Baswedan. Benar, Partai Perindo aja sudah membelok kepada Pak Anies karena
Salam sehat, salam cerdas, salam semangat, salam satu bendera. Takbir. Halo bro, ini pasti pendukungnya Anies ini, yang ngakunya cerdas ya, ngakunya sih, padahal bodoh ya. Kamu pikir itu pendukung Ganjar Pranowo sama pengikut Pak Jokowi bisa dibodoh-bodohi dengan editanmu yang amburadul itu? Kamu ini kalau ngedit itu yang halus dikit. Kan cuman pendukung Anies yang bisa dibodoh-bodohi dengan editanmu itu. Pengikut Pak Jokowi mana bisa dibodoh-bodohi dengan editannya masih acak-acakan kayak gitu. Belajar lagi lah bro untuk mengedit yang lebih halus ya. Biar kamu lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi dalam mengedit sesuatu ya. Akunya cerdas. Kan cuman pendukung Anies saja yang bisa dibodoh-bodohi dengan editan yang masih amburadul kayak gitu. Ini buktinya bro. Ngomong apa Pak Haritanu Sudibyo ini? Coba kamu dengarin baik-baik. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Guys, memang setelah saya menelusuri informasinya, Partai Perindo itu mendukung atau sepakat sudah berkoalisi dengan Partai PDIP untuk mengusung Pak Ganjar ya menjadi presiden. Lalu kemudian kalau ada berita yang mengatakan bahwa Partai Perindo mendukung Anies, sudah dipastikan itu berita yang gak benar guys ya, alias hoax. Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin membahas pidato Surya Paloh, Ketua Nasdem, pada saat apel akbar kemarin. Saya ingin mengatakan kepada Anda Surya Paloh dan Nasdemnya, berkali-kali Anda mengatakan bahwa Anda mendukung Jokowi 2 periode dengan sekuat tenaga. Baru Anda mengatakan bahwa Anda dan partai Anda dengan tulus mendukung Jokowi. Dan Anda selalu mengisyaratkan bahwa sekarang ini Jokowi meninggalkan Nasdem. Luar biasa permainan Anda. Cuma karena saya orang Medan dan Anda juga besar dan sukses dari Medan baru ke Jakarta, saya tahu karakter watak Anda. Anda tidak tulus mendukung Jokowi 2 periode itu. Ya, Surya Paloh dan Nasdem, Anda memanfaatkan Jokowi dengan harapan Partai Nasdem, karena partai kemarin sore bisa banyak suaranya. Dan itu terbukti. Meningkat suara Nasdem sampai sekarang ini. Saya berani berkata kepada Anda, kalau Anda tulus dengan partai Anda benar-benar mendukung Jokowi 2 periode itu, ya, Anda tidak akan meninggalkan Jokowi di akhir masa periodenya, dan Anda tidak akan pernah mendukung antitesa Jokowi. Anda kan tahu bahwa Anies Baswedan itu dipecat dari menteri, dan Anda juga tahu bahwa Jokowi tidak sepaham dan tidak terlalu senang dengan pola pikir Anies yang kebanyakan retorika itu. Dan Anda juga tahu bahwa Jokowi itu sangat cinta dengan Nusantaranya dan sangat bangga akan Indonesia dan pengagum berat Soekarno. Masa Anda tega memberikan kepemimpinan sama Anies Baswedan yang 90% masih berdarah Arab? Bagaimana mungkin Anda memberikan itu kepada orang yang prestasinya sangat susah dicari dan belum lagi ditinjau daripada garis keturunannya? Indonesia masih banyak orang Indonesia yang asli, tapi lagi-lagi Anda ingin bermain 2 kaki. Jadi kalau Anda tulus, nggak akan mungkin Anda meninggalkan Jokowi, dan tidak akan mungkin Anda mengusung orang yang tidak disenangi Jokowi. Jadi jujur Anda, jujur aja Anda. Kalau saya sebagai orang Medan menilai watak Anda, hati kecil Anda sudah tidak sabar. Anda ingin partai Anda Nasdem
sejajar dengan partai besar lainnya seperti PDIP, Golkar, Gerindra. Benar nggak? Jadi Anda ingin partai Anda pemenang ataupun minimal juara 2 ataupun juara 3. Sehingga Anda berhayal, mencoba mendukung Anies karena Anda berpikir suara yang mendukung Anies itu besar dan akan mengarah ke Nasdem semua. Mudah-mudahan perkiraan Anda itu benar. Dan lagi Anda tidak mau terang-terangan meninggalkan Jokowi karena Anda takut juga ditinggalkan suara pengikut Jokowi. Jadi Anda bermain di 2 kaki, luar biasa. Tapi sayang, Jokowi terlalu cerdas, Jokowi terlalu pintar untuk tidak dibodohin, dikadalin sama orang selevel Anda. Itu Anda. Jadi Saudara Surya Paloh dengan Nasdemnya, silakan Anda berjuang, mudah-mudahan Anda berhasil. Jangan lagi ungkit-ungkit masalah 2 periode yang lalu. Yang saya bisa pastikan bahwa memang Anda yang nunggangin Jokowi. Dan suara Nasdem banyak karena Anda mendukung Jokowi. Jangan dibalik, ya. Jangan playing victim. Oke? Jadi kepada warga negara Indonesia yang merasa puas dengan kepemimpinan Bapak Jokowi, kita buktikan bahwa survei yang 80-90% menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi, kita buktikan di 2024 dengan tidak memilih partai yang meninggalkan Jokowi di akhir masa jabatannya dan mendukung antitesa Jokowi. Pembangunan di Indonesia harus tetap dilanjutkan, bukan dirubah, tetap dilanjutkan, ditingkatkan, diteruskan. Ya, jadi kita harus bersatu. Kita tenggelamkan partai yang hanya mementingkan dirinya dan golongan sendiri. Kita berjuang mendukung partai yang sampai akhir masa periode Bapak Jokowi tetap berada di pemerintahan. Jadi pemerintahan Bapak Jokowi harus kita dukung sampai selesai. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan orang Papua telah merasakannya, orang NTT telah merasakannya, orang Sulawesi telah merasakannya, orang Kalimantan telah merasakannya, dan saya orang Sumatera telah merasakannya. Kita berjuang dan kita dukung apa yang diarahkan Bapak Jokowi untuk pemimpin berikutnya 2024 dan meneruskan pembangunan yang telah sukses dilaksanakan oleh Bapak Jokowi. Merdeka! Wow, luar biasa sekali guys ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini, kita butuh keberlanjutan ya. Butuh percepatan pembangunan, bukan perubahan. Keren. Kita lanjut. Anies pilihanku, salam perubahan. Oke, mari siapa di sini yang mau berubah? Silahkan berubah menjadi Ultraman, Batman, Spiderman, atau menjadi Iron Man. Silahkan yang mau berubah. Kemarin di podium Makassar, Pak Anies mengakui angka kemiskinan tertinggi adalah di Jakarta. Itu keluguan atau kebodohan ya? Oh. Pak Anies ternyata bisa juga mengakui ya. Jadi selama ini selama Pak Anies menjabat jadi gubernur Jakarta, kerjanya apa aja? Kok baru menyadari sekarang kalau angka kemiskinan di Jakarta itu yang tertinggi? Pak Anies Baswedan, saya harap pendukung Anda nggak edan semua ya. Gitu. Anies Baswedan, saya harap pendukungnya enggak edan. Jangan kayak orang mabok deh. Ngajakin perubahan harus jelas ya. Apa yang mau dirubah? Kalau mau dirubah menjadi negara macam Afghanistan, khilafah gitu, ya ogah dong. Mentang-mentang pendukung kalian PKS gitu. Partai Amanah gitu ya. Partai Amanah sih, Partai Amanat sih. Amanah atau Amanat sih yang amin rasis tuh. Oh.
Yang macan ompong tuh. Pong macan ompong, giginya ompong. Aduh, ternyata ke situ teman-temannya ya. Amin Rais, Egy Sujana, Anies Baswedan, Alfian Tanjung. Ke situ rupanya. PKS, Demokrat. Sehingga ternyata saya baru tahu juga Harun Masiku itu tadinya Demokrat ya, lama di Demokrat. Mungkin dia sudah kenyang makan korupsi waktu dia menjabat di Partai Demokrat, sehingga ketika dia pindah ke PDIP selama 6 bulan terbongkar korupsinya dan dia berhasil melarikan diri. PDIP tidak ada masalah, kalau mau ditangkap tangkap aja silakan. Mau diapain? Makanya dukung pengesahan undang-undang perampasan harta para korupsi. Ayo, mana mahasiswa sekalian nih? Saya di sini saya tumpahin semuanya nih. Nih yang gara-gara ngajakin perubahan nih, saya ngajak juga mahasiswa berubah nih. Berubah untuk mendukung Bapak Jokowi mengesahkan undang-undang perampasan harta para koruptor. Nah, itu baru namanya perubahan. Buat lo yang mau ke GBK atau temen lo yang suka ke GBK, kirimin video ini, tonton video ini sampai habis. Kalau lo nggak mau nyesel datang ke GBK. So ini gue mau lari di GBK, tapi gue balik lagi. Gue pulang karena gue nggak nyaman. Jangan datang ke GBK till partai-partai ini selesai. Kenapa? Pertama, nggak ramah cewek, coy. Lo bakalan di catcalling habis-habisan. Mau lo pakai baju setertutup apapun, lo bakalan di catcalling. Even gue tadi gak ngeliat ada cewek yang bisa di catcalling. Bahkan cowok cabi lagi lari di UU-UUin. I mean, biasanya gue ke GBK nggak kayak gini. So stressful. Dan gue bener-bener ya nggak usah ngomongin sampah karena pasti banyak sampah. Ini gue ngomong kayak lo nggak akan nyaman lari di sini. Mulai dari gue kecewa banget hari ini. Gue ke GBK terlalu banyak para partai bising, serame-ramenya GBK. Gue nggak pernah gue ke GBK kayak gini. Dan please cewek-cewek, jangan ke GBK till this partai-partai selesai atau lo bakalan di catcalling di sini. By the way, gue udah nanya sama sapamnya karena sering itu gue ke GBK, gue kenalan sama sapam GBK. Dia bilang 1 bulan ke depan ini bakalan rame banget partai-partai. Bahkan kayaknya ada ulang tahun salah satu bank, dan biasanya GBK tuh ditutup buat pelari kalau ada acara partai-partai gini. Tapi rekomendasi gue jangan datang untuk lari ke GBK pas lagi ada partai-partai kayak gini. Karena tadi gue ulangin lagi sekali lagi, gak ramah perempuan. Lu bakalan di UU-UUin, di catcalling walaupun lo pakai baju setertutup apapun. Lo tahu? Gue nggak jadi lari, gue pulang lagi. So let's go to have fun. Guys, jadi ini ada salah satu warga ya yang dia jogging di GBK yang kemarin pas lagi ada acara kampanye Pak Anies ya dengan Partai Demokratnya itu. Dan di sini si kakak ini kalian dengar sendiri ya. Jadi nggak ramah sama cewek. Oke, kita lanjut. Itu tadi cuplikan kegaduhan catcalling di GBK. Gue ulangin sekali lagi, jangan ke GBK till this partai-partai selesai. Kenapa? Karena bener-bener gak worth it parah. Dan lo harus tahu ini nih masih 1 bulan ke depan, so lo gak usah ke GBK buat lari karena bener-bener lo bakalan di catcalling parah sama orang-orang di situ. Jadi intinya gue tidak mengirim ke teman-teman lo, teman-teman olahraga lo yang mau ke GBK, lo mendingan ke gor-gor yang lain, jangan ke GBK dulu. Gue udah bener-bener kayak gue udah ke GBK terus tiba-tiba kayak gitu. Lo jangan jadi korban, jangan jadi gue. Dan fun fact yang kalian harus tahu, video tadi diambil dari Starbucks Gelora Bung Karno, tempat duduk yang paling ujung. Jadi lu tau kan itu di UU ini sekencang apa sampai gue ngerekam aja kedengeran. Gue gak mau ngomong itu norak apa enggak, tapi kalian bisa nilai sendiri apakah kalian mau ke GBK sampai partai-partai ini kelar atau tidak. So happy Saturday night, jangan ke GBK till this partai-partai ini done. Buat lo yang mau ke GBK atau temen lo yang suka ke GBK, kirimin video ini, tonton. Halo Mbak, izin stage videonya ya.
Sebenarnya video ini bukan hanya untuk partai-partai yang sedang melakukan kampanye di GBK saja. Tapi ini tertuju kepada seluruh partai yang sedang melakukan kampanye di saat ini. Iya, saya tahu sekarang lagi masa-masanya kampanye. Tapi bisa nggak tidak mencemarkan dan merusak ruang publik? Soalnya saya merasa agak tergelitik aja gitu ngelihat bendera partai di mana-mana di tempat yang sebenarnya tidak seharusnya gitu. Contohnya di jembatan-jembatan yang di situ sebenarnya kita bisa melihat city view, tapi ternyata terblokir oleh bendera-bendera atau spanduk-spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya. Padahal banyak loh space-space kosong yang memang ditujukan untuk menaruh poster kampanye kalian. Gak cuma ngerusak estetika kota, tapi kalian juga membuat gue ilfeel gitu loh. Padahal toh kalian yang seharusnya memberikan kami contoh, bukan? Dan menurut gue juga masih banyak loh cara efektif lain untuk melakukan kampanye. Ya sekarang gimana gue bisa percaya sama kalian kalau misalkan kalian pun tidak bisa menjaga kota kalian sendiri? Itu saja sih pesan saya sebagai warga sipil biasa. Jangan datang ke GBK till partai-partai ini selesai. Ini gue mau spill realita ya. Orang-orang yang datang ke acara-acara partai yang biasanya ada di GBK lah. Terlepas partainya apapun itu ya, gue gak mau nyebut color partainya, tapi mostly kejadian seperti ini. Jadi partai biasanya mengadakan acara megah di GBK itu untuk acara kepentingan partai mereka. Mereka menghadirkan beberapa kader dari daerah-daerah, mau itu daerah rural, suburban, dan lain-lain. Nah, kader-kader partai yang mungkin sampai di daerah pelosok, itu mereka masih banyak yang belum teredukasi soal rap culture, catcalling, dan lain-lain. Boro-boro soal catcalling dan rap culture, soal buang sampah jangan sembarangan aja, kesadarannya tuh nggak ada. Mereka tahu dilarang buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, tapi mereka tidak punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya yang sesimpel kesadaran buang sampah aja nggak paham, apalagi yang rap culture. Dan ini biasanya kader-kader dari orang-orang yang ditinggal di daerah rural, suburban, yang bukan orang yang menurut gua well educated gitu. Mereka variatif, ada yang cuma lulusan SMP, ada yang cuma lulusan SMA. Tapi terlepas apapun lulusannya, seharusnya mereka sebagai kader partai itu tahu yang terbaik buat Indonesia. Tapi kadang realitanya orang-orang yang dihadirkan di GBK itu banyak yang dibayar. Ada yang dikasih duit kayak 100.000 atau berapa ratus ribu untuk datang gitu. Kadang kan kloter bisnya banyak tuh ya. Nah itu banyak-banyak masa bayaran. Jadi kalau menurut gua nggak heran kalau acara-acara kayak gitu tuh masih banyak orang-orang yang notabene kurang dalam kesadaran bermasyarakat yang baik. Kesadaran lingkungan yang baiknya juga belum ada gitu. Karena gue pribadi juga gondok. Gue berkali-kali lewat GBK di acara-acara partai itu tuh sampah bener-bener kacau. Gue kalau gue tunjukin kesel sendiri liatnya. Dan seharusnya dari partai-partai ini yang mau menghadirkan kader-kader, mereka diedukasi juga soal masalah sampah, lebih disiplin. Kalau edukasi gue yakin orang-orang partai itu udah sering ngasih tahu jangan buang sampah sembarang. Tapi masalah disiplinnya ini nih ditingkatkan. Yang ada orang-orang di sekitar perkotaan yang tadinya mau nyoblos atau mau istilahnya voting untuk pemilu 2024 jadi males. Jadi mereka mau golput karena kelakuan orang-orang kader partai itu seperti itu. Jadi ini udah mau 2024, be smart lah kalian. Jangan apa-apa demi kemajuan bangsa tapi buang sampah masih sembarangan dan suka catcalling orang. Itu why banget sih menurut gue. Itu aja sih dari gue. Sedikit insight dan perspektif yang mungkin teman-teman belum ada yang tahu soal ini. Tanggapan kalian gimana? Drop di komen. Wow, ini mungkin menurut saya guys ya, menjadi pembelajaran yang sangat bagus, sangat baik. Bukan hanya untuk Partai Nasdem yang kemarin menyelenggarakan acara di GBK, tetapi ini menjadi pelajaran juga untuk partai-partai lain yang mengusung Pak Ganjar atau Pak Prabowo ya. Ya jangan sampai ada kesan-kesan seperti ini guys ya. Akhirnya partai tersebut ya bisa dirugikan ya. Kesannya jadi seperti kurang ramah terhadap wanita, ada catcalling dan sebagainya, sampah yang berserakan ya. Jadi mungkin ini menurut saya penting banget menjadi perhatian bukan hanya Partai Nasdem tetapi semua partai-partai yang melakukan atau mengadakan acara di stadion atau di tempat-tempat yang menggunakan fasilitas publik. Jangan datang ke GBK till partai-partai ini selesai. Kenapa? Pertama, gak ramah cewek coy. Itu kalau cewek di catcalling. Kalau gue dikata-katain coy botak Cina. Jadi gue ceritanya lagi jogging nih di GBK kemarin banget. Hari Sabtu atau Minggu, kayak Sabtu deh seingat gue. Hari Sabtu coy, jogging sore. Ada yang ngatain gue, abang-abang, woi botak. Awalnya pas dipanggil botak gue noleh. Terus pas gue noleh kayak nggak ada yang ngaku gitu kan. Habis itu gue lari lagi 1 putaran.
satu putaran tuh di sekitar lokasi yang gue dipanggil botak itu ada lagi yang manggil, woi botak Cina. Gue nyari lagi tuh, nggak ada yang ngaku, kayak main-main kucing gitu lah. Gue pengen nyamperin, bingung mau nyamperin yang mana kan. Ya udah gue langsung selesai jogging aja. Ya memang nggak semua pendukung partai itu rasis, oknum. Tapi ya gimana ya. 2024 Anies Baswedan presidene, ngengkel Anies Baswedan presidene, ngono kirim neng pesan, neng komentar ora apa-apa lho, bolo los der apa enenge ngono. Iki tak jawab, ya muga-muga sampean ndelok videoku. Kowe iki kok kaya Tuhan, kowe iki kok ngerti sak durunge winarah ae. Lah wong putra terbaik Indonesia, negara kita yo, negarane awake dhewe putra-putra bangsa terbaik akeh lho. Kowe iki kok ora kleru ngono lho, bayangno Pak contoh lho ya, wong contoh lho, Pak Prabowo ya. Pak Ganjar Pranowo, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, akeh lho. Apa meneh Pak Jokowi wis andalan los der ya. Sosok kono ki ning komentar ora apa-apa lho ya, rasane pesan-pesan ritek, nyapa lho, sapa enenge ngene lho. Lek menurutku kowe iki kadukane kurang duga, urung wayahe kowe iki kaya ngono ki salah gedhe kowe malahan ya. Ora ngerti awake sapa sing dadi ora ngerti. Ya lek sing magang sapa ki oleh ae lho, ora kok kurupane dhewe lho. Sugeng Compros barang ya oleh lho ya. Wis ngono ae, Sugeng Compros Pak Yateni Pak Damun ki oleh magang aku barang iki. Nek sing dadi sapa kan ndak roh, kowe iki aja ujug-ujug disi kersa ngono lho. Ya, kowe malah ndak mending dolano rene. Tak jak wedangan ya. Oke guys, seperti biasa di akhir video saya akan memberikan komentar ya. Oke, tadi saya sengaja mereaksi video ada wanita tadi yang jogging di GBK. Bukan hanya mbak itu ya, tetapi ada juga cowok juga ya. Mereka mendapatkan pengalaman yang tidak enak guys ya. Nah dari sini ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bukan hanya Partai Nasdem, tetapi bagi setiap partai yang mau mengadakan acara di tempat-tempat umum yang menggunakan fasilitas publik guys ya. Ya sebisa mungkin kita bisa berkaca dari peristiwa seperti ini ya. Jangan ada yang catcalling, buang sampah sembarangan, apalagi ada perlakuan-perlakuan rasisme. Oke, lalu berikutnya masih dengan Pak Anies guys ya. Jika Pak Anies ingin mengusung slogan perubahan ya, menurut saya harus dengan tegas menyatakan kira-kira perubahan apa saja yang mau dilakukan. Karena tidak salah tadi saya mendengarkan dari pendukung Pak Anies mengatakan bahwa perubahan itu kan hanya slogan loh. Bukannya slogan itu dibarengi dengan visi misi yang jelas, dibarengi nanti harus laras dan seimbang dengan apa yang mau dikerjakan. Kalau bilang itu hanya slogan saja, berarti slogan yang diusung itu nantinya benar-benar tidak sesuai dengan semangat kerja ya. Artinya slogan itu hanya mau sekedar untuk menjual, ingin mencari simpati publik. Kalau mengusung semangat perubahan, apa yang mau diubah ya? Karena seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, kita membutuhkan percepatan pembangunan. Untuk melakukan percepatan pembangunan, nah itu harus melanjutkan, bukan perubahan ya. Lalu kemudian ada tadi pendukung dari Pak Anies yang mengatakan bahwa kalau untuk soal sistem pendidikan di Indonesia, orang yang tepat itu adalah menurut dia adalah Pak Anies ya. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Pak Anies ini dianggap bisa membenahi sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan di Indonesia akan lebih maju, kita akan mendapatkan generasi emas yang cerdas di tahun-tahun yang akan datang. Pertanyaan saya, kenapa sewaktu beliau diberikan amanah, diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan, kok malah dipecat ya? Waktu itu Pak Anies masih berada di barisan Pak Jokowi ya, masuk dalam kabinet kerja Pak Jokowi. Tetapi kenapa beliau dipecat? Ini artinya ada sesuatu yang tidak beres, ataupun proses atau hasil kinerja dari Pak Anies ini menurut Pak Jokowi
itu kurang maksimal atau beliau tidak mampu bekerja sesuai dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan. Makanya beliau dipecat. Nah, ketika beliau sudah mendapatkan jabatan sebagai Menteri Pendidikan namun tidak bisa bekerja dengan baik, bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa beliau ini nanti yang akan membenahi pendidikan di Indonesia, ya. Jelas ini bertolak belakang dengan apa yang dulu pernah dijabat oleh Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan. Oke teman-teman, tetap menjaga kewarasan dalam berpikir ya. Hati-hati dengan segala bentuk ajakan yang menyesatkan, apalagi seperti yang dikatakan oleh Abah dalam video awal tadi yang saya reaksi, bahwa Imam Mahdi lah yang tidak memilih ini, memilih itu akan disebut Dajjal dan sebagainya. Kita selalu menggunakan kedepankan akal sehat dan pikiran yang sehat agar terhindar dari narasi-narasi yang menyesatkan seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.